Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang stop bullying dengan anggota saya, Afif, Haikal, Fahri, Alfarizi, dan Satrio. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bully, jenis bully, penyebab bully, dampak bully, cara mengatasi bully, dan hukuman bagi perilaku bullying. Apa itu bullying? Bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Salah satu contoh bullying adalah mengkucilkan atau menjauhi teman di sekolah. Dan selanjutnya jenis bullying. Jenis bullying terdapat 6, yaitu kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku nonverbal langsung, perilaku nonverbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual. Kontak fisik langsung. Mungkin bullying ini secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi karena contohnya adalah memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, dan mengunci seseorang di dalam ruangan. Kemudian yang kedua ada kontak verbal langsung. Contoh bullying verbal yaitu mengejek dengan nama julukan, celaan, fitnah, sarkas, ataupun merendahkan. Dan yang ketiga, perilaku nonverbal langsung. Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, atau mengejek, bahkan bisa mengancam. Lalu perilaku nonverbal tidak langsung, tindakan ini mungkin mendiamkan seseorang atau memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, atau sengaja mengucilkan dengan mengabaikan seseorang. Cyberbullying, mungkin tindakan ini menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Perilaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Dan mungkin penyebab kedua yaitu terjadi di sekolah. Sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibat anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi intimidasi terhadap anak lain. Dampak-dampak bullying. Mungkin jika kita mengalami bullying, kita akan berkurang motivasi hidup. Kemudian yang kedua, kesehatan mental kita mungkin akan terganggu. Kemudian yang ketiga, kita akan mendapatkan sikap agresif, yaitu mungkin kalau ada yang mendekat bakal mukul. Kemudian yang keempat, kualitas hidup merosot. Cara mengatasi bully, mungkin sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat. Yang kedua, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak atau remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan bermusyawarah bersama. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma yang berkepanjangan. Dan kemudian ada hukuman untuk orang-orang yang membuli. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80. A. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan
atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dan kemudian yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman pasal 368 ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 tahun penjara. Dan sekian dari kelompok saya dari kelas 11 TMI 1 dengan anggota Afif Fali Fauzan, Haikal Firmansyah, Fahri Ibrahim, Satrio Prastianto, dan Moch Alfarizi. Terima kasih.